Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi haditsina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imami muallifi rahimakumullah wa dan naf'a wa bihum fid dharain amin. Wal maqalatul asyirah, maqalah yang ke-10. Maqalah yang ke-10 di halaman 10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin yuziluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh ay yaumil qiyamah. Al mutawaddi'u fil makarihi jam'un makrahun bi fathil mim war ra ay fi awqatil masyaqqati wa hiya awqatul bardis syadid wal masyi ilal masajidi fi zullami li ajli sholati ma'al jamaah wa mut'imul ja'i dan at'imul ja'i. Makalah yang ke-10, Rasulullah SAW bersabda, salah sunafarin yuzilhullahu tahta zilli arsyihi. 3 kelompok orang, 3 golongan, yuzilhumullah, Allah memberikan naungan, tahta zilli arsy, di bawah naungan arsy-Nya, yauma la zilla illa zillu, pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada tudungan ya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ai fil yaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat ya. Yang pertama, daripada 3 orang yang dapat naungan ya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 3. Yang pertama, al-mutawaddi fil makarih, orang yang berwudu di waktu-waktu yang sangat dingin, sewaktu-waktu orang lagi males bangun, enak tidur, dia bangun berwudu, maka dia akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Al-makarih jam'u makrah, ya bibatil mim war ra, ya makari jamak dari makro, makrohun makrani makarih ya jamak ya. Ai fi awqatil masyaqqati wa hiya awqatul baradi asyadid, ya waktu yang sangat masyaqqat, sulit ya, orang daripada tidur enak ya, yaitu awqatul baradi wasyadid, waktu yang sangat dingin sekali, orang dingin sekali, enak banget selimut tebal, kita bangun wudu salat. Nah, nanti di yaumil qiyamah mendapat teduhan dari Allah ya, di mana saat itu enggak ada teduhan. Yang kedua, al-masyi ilal masjid, ya orang yang berjalan ke masjid fi zulmi, di waktu gelap, mau kemana? Mau ke masjid, mau ngapain? Li ajli sholat jamaah, mau sholat berjamaah. Yang ketiga, mut'imul ja'i, memberi makan orang yang lapar. Jadi ada 3 nanti di yaumil qiyamah ya, di mana saat itu ya suatu tempat di padang mahsyar di yaumil qiyamah enggak ada tudungan ya, kecuali hanya Allah yang memberikan ketudungan ya. Di padang mahsyar, suatu padang tempat berkumpul manusia yang bermiliar-miliar ya. Di padang mahsyar kumpul orang semuanya, sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua kumpul di situ ya. Nah, semua kumpul di situ ya, berdempet-dempetan ya, matahari cuma sejengkal. Matahari sejengkal, kira-kira bisa dibayangin bagaimana. Itu di sini aja matahari jauh banget, ya agak tahan panasnya itu, ya nggak tahan panasnya, ya begitu ya. Nah nanti di sana di padang mahsyar nggak ada lagi teduhan kecuali Allah yang berikan teduhan itu, ya walaupun nanti ya cuma sejengkal, tapi ya akan tetap dingin karena Allah berikan teduhan. Ya orang penuh ya bahkan dengan panasnya itu ya dikatakan oleh Rasulullah, orang semua pada keluar keringat
keluar keringat ya panas banget. Itu Sinai panas keluar keringat tapi matahari jengkal. Maka keringat itu nggak tanggung-tanggung. Ya, ada yang keringatnya semata kaki doang. Ya, kira-kira udah kalau mana keringat semata kaki kan ngerobok udah. Ya, ada yang sedengkul, ada yang segini, ada yang sedada, ada yang seleher. Keringat itu ya, keringat itu bagaimana tergantung amalnya masa hidupnya. Ya, masa hidupnya saat itu ya, bagaimana masa hidupnya. Jadi keringat itu ya ada yang cuma mata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seperut, ada yang sedada dan seleher. Ya, apa semuanya? Enggak. Ya, di samping seseorang ada yang enggak keringetan. Ya, ada yang enggak keringetan. Tuh, ya. Di samping orang sampai leher, yang sebelahnya kering. Karena di dunia waktu ini banyak amal solehnya bisa. Allah Maha Kuasa. Kalau pakai otak nggak bakal masuk. Ya, sebelahnya sampai segini, sebelahnya enggak. Ya, ya itu kekuasaan Allah nanti. Jangan dipikirin udah masih iya sebelahnya nggak kebanjiran. Kalau di dunia sih boleh. Ya, ya itu bisa aja. Di dunia aja ada ya, ditunjukkan oleh Allah kekuasaan di lautan, di laut apa namanya lupa. Sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Jadi satu, nggak tindak seorang ya. Ya, itu kekuasaan Allah. Ya, jadi sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Ada di lautan, diterangkan sama Al-Quran. Itu ya, nanti di akhirat ya begitu di padang mahsyar ya, sebelahnya banjiran sama keringatnya, sebelahnya enak-enak aja. Oh ya, dan di sana juga orang ya saking penuhnya ya itu hampir nggak injak tanah, injak kaki orang, injak kaki orang. Itu di padang mahsyar nanti. Dan semua ini adalah bagaimana amal ibadahnya waktu masih di dunia, ya masih di dunia. Nah ini 3 orang yang tidak kepanasan. Ya, terlindung daripada kepanasan ya. Ini ada 3 orang ya, kata Nabi, salah satu nafarin yuzihumullahu tahta zilli arsihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 kelompok, 3 golongan ya, di mana ya 5 orang ya, 3 orang zulillahu tahta zilli arsihi, mendapatkan lindungan Allah ya. Pada saat itu tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di padang mahsyar yang bagaimanapun beratnya, bagaimanapun panasnya, ada 3 orang yang mendapat perlindungan. Tidak panas ya. Ya, illa zilluhu, yaitu ya, pada hari kiamat nanti, yaumul kiamah. Ya, itu gambarannya ya, di mana padang mahsyar digambarkan itu sebagian kesulitan, banyak kesulitan orang yang kehausan ya, orang yang merasakan sakit, itu di padang mahsyar. Nah, orang yang selamat, yang dapat lindungan Allah ya, dapat lindungan zilli ya, tedungan dari Allah, itu ada 3 orang. Al-mutawaddi'u fil makarih, al-mutawaddi'u al-makari, orang yang berwudu fil makari, di waktu saat al-bardu syadid ya, dingin yang sangat sekali, waktu yang sangat masyaqqat, waktu yang sangat sulit ya, kan lagi dingin banget ya. Kalau di Arab dinginnya benar-benar dingin, tapi kalau di puncak lagi dingin ya, dingin pada selimut cuma masih dingin juga. Nah begitu tengah malam ya, dia berwudu, gitu. Orang-orang pada tidur, dia wudu ya. Nah dia laksanakan sholat ya, sholat malam, dia beristighfar, mohon ampun pada Allah. Nah orang yang demikian ini akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamah, dikala orang-orang tidak mendapatkan lindungan. Dikala saat itu panasnya bukan main ya, matahari sejengkal, maka orang yang berwudu
Kemudian dia bangun, dia sholat malam, dia beristighfar kepada Allah, maka dia ini akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamah. Nah, ya, jadi itu wudu ya, karena dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berwudu tengah malam. Gitu, ya. Dalam hadis lain dikatakan ala adulukum ma yamhullahu minal khotoya. Rasulullah berkata kepada sahabat, ala adulukum, sahabat-sahabat, maukah kau kutunjukkan suatu perbuatan yang Allah ampuni dosa-dosa kamu? Ya, kata Rasulullah, mau nggak tunjukin suatu amalan perbuatan yang Allah ampuni dosa? Para sahabat qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu? Isbagul wudu fil makari. Sama ada. Isbagul wudu fil makari. Ya, kita berwudu di waktu tengah malam. Ya, yamhullahu minal khotoya. Allah ampuni dosa kita. Ya, nah, kita berwudu, ya, diampuni dosa-dosa kita. Maka nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita harus bangun ya tengah malam, ya kita jangan tidur mulu, ya bangun biar hujan dingin banget juga bangun, itu yang pahalanya sangat besar. Ya, isbahul wudu fil makari, ya berwudu sempurna, ya dengan saat waktu yang sangat dingin, orang lagi pada segen, orang malas bangun malam, kita bangun karena sepertiga malam adalah waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat baik. Sepertiga malam kita bangun, ya jam 3, setengah 4, itu ya. Kalau jam 2 sih kemalaman kali, kemalaman ya, jam 3 atau setengah 4 ya. Kan subuhnya sekarang udah setengah 5 kurang, jam 4 lewat 20 udah bangun ya. Kita sholat, kita wudu. Nah, di waktu wudu itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berwudu, sholat malam walau cuma 2 rakaat bangun. Hampir lagi sih bisa ya, hampir 11 rakaat witir ya, dengan witirnya kita sholat. Nah ini orang yang berwudu tengah malam, dia laksanakan ya, sholat sunat, dia beristighfar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Nanti di yaumil kiamah mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sholat subuh pahalanya sangat besar. Ya, di samping 2 kali 27 kali ya di sholat subuh juga itu dibarengi disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Ya, waktu subuh bertemu dah malaikat malam sama malaikat siang, mau serah jabatan subuh ada gitu. Ya, waktu subuh ya, malaikat siang datang, malaikat malam menyerahkan datu ya. Ketika maka begitu malaikat ya malam ya keluar digantikan oleh malaikat malam menjaga malaikat ya siang gitu ya. Jadi malam itu umumnya di waktu subuh itu adanya disaksikan oleh 2 malaikat ya. Dan kita sholat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya ya. Males banget sholatnya kita gak lihat ya, lebih baik dari isi-isinya ya. Maka kita sholat sunat subuh ya, ya. Nah, jadi yang pertama ya adalah ya yang berwudu ya waktu malam ya, kemudian dia sholat malam ya, maka ya dia akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-masyi ilal masjidi fi zulam ya. Al-masyi ilal masjidi fi zulam, dia berangkat habis ya malam di sholat sunat, di sholat tahajud ya, di sholat hajat ya, dia sholat witir ya. Nah, kemudian waktu subuh
ya, ya belum subuh, wal masih ilal masyadi fi zulam, ya dia berangkat ke masjid ya untuk sholat berjamaah di waktu gelap, ya lagi hujan gede, ya listrik mati, wah, gerimis-gerimis jalan juga ke masjid. Ya, ini akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamah. Ya, jangan dari listrik mati, gerimis, segan banget ya ke masjid. Padahal pahalanya gede sekali itu. Ya, gelap-gelap jalan ya untuk sholat berjamaah. Ya, kita sholat berjamaah, kita jalan dari rumah ke masjid, sudah berwudu dengan baik, sempurna. Setiap langkah kita, kaki kanan kita diberikan pahala oleh Allah, kaki kiri kita diampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau ke masjid, wudu dulu di rumah, jangan duduknya di masjid. Langkah kita enggak dihitung. Kalau kita berwudu dari rumah, ya berwudu dengan sempurna, kita berangkat ke masjid, tiap langkah kita kaki kanan diberikan pahala, kaki kiri diampuni dosa-dosa kita. Ya, paham nih. Jangan wudhunya di masjid. Di masjid kita kemarin belum punya wudhu, nggak dinilai. Ya, jadi berwudhu dari rumah. Ya, kita berangkat ya ke masjid. Ya, berangkat ke masjid itu ya. Nah, sehingga langkah kita pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sholat malam ya, terutama sholat subuh ya, walaupun gerimis hujan ya akan diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya ya. Memang kalau waktu subuh gelap, hujan lagi, udah alasan nggak punya payung. Itu ya. Jelas ya. Ya, dulu ya ada anak muda berangkat ke masjid, hujan-hujan gerimis ya, pulang. Udah di tengah jalan dia ya sandung, jatuh, kan basah kainnya, dia pulang, ganti kain, ya ganti kain, balik lagi jalan. Udah dekat masjid ya jatuh lagi, dia pulang lagi, ganti kain lagi gitu, pulang ganti kain lagi, dilangkat lagi ketiga masjid, ya udah ketiga kalinya ya kepleset lagi, tapi ada orang yang dipegangin sampai enggak jatuh, jalan dah masjid berdua jalan. Sampai masjid ya, dia mau masuk ke masjid, yang megangin kagak mau ke masjid. Diajakin aja kita sholat, masuk dalam masjid. Saya enggak sholat. Siapa kamu? Saya adalah setan. Kenapa kamu pegangin saya sampai nggak jatuh? Karena kalau kau berangkat ke masjid, ya, yang pertama kau jatuh itu dosa-dosa kamu diampuni. Yang kedua dosa-dosa keluargamu diampuni. Yang ketiga kalau jatuh lagi nih orang sekeliling kamu diampunin. Saya rugi, saya pegangin dah. Ya, memang kalau malam jalan ke masjid ya untuk berjamaah itu ya, sangat berat terutama sholat subuh, karena sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Kita kuat nggak sembahyang sunat dari maghrib sampai subuh? Iya, Isya aja udah mau cepet-cepet pulang. Habis Isya 2 rakaat udah mau buru pulang aja, hampir lagi semalam suntuk. Ya, ini pahala kebesaran ya daripada sholat subuh. Sholat subuh berjamaah pahalanya adalah sama dengan sholat sunat semalaman. Pahalanya nilainya, maka carilah ya. Rebutlah ya waktu itu yang bernilai sangat
tinggi. Ya, itu namanya orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas bisa memilih mana kerjaannya dikit, ya, gajinya gede. Kan orang yang pintar kan gitu, kerjaannya enteng ringan tapi duitnya gede. Orang pintar ya. Iya, ya. Pak Lurah tanda tangan doang duitnya gede. Tapi kalau gendok kerja seharian. Nah, orang yang pintar nyari ya menggunakan waktunya sedikit tapi pahalanya gede. Nah itu ya di tengah malam waktu sangat besar ya maka kita gunakan baik-baik ya cuman dari jam 3 sampai isrok ya jam 3 sampai isrok waktunya begitu nilainya begitu besar ya itu nilai besar jadi manfaatkan jangan dibuang-buang sayang ya kalau sampai nggak bangun tengah malam nggak sholat berjamaah waktu subuh sangat rugi ya maka itu hendaklah kita selalu laksanakan karena ya di sini katakan al mutawaddi'u fil makari yang berwudu di waktu tengah malam itu akan mendapatkan lindungan ya dari Allah SWT nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua al-masajidu fil masjidi fi zulam yang berjalan ke masjid ya dengan berwudu sempurna di waktu malam di ajli sholati ma'al jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah ya untuk melaksanakan sholat berjamaah ya wa mut'imul ji'an yang ketiga adalah di mana yang akan mendapat ya naungan dari naungan Allah mut'imul ji'an memberi makan orang yang lapar ya bersedekah beri makan kepada orang yang lapar ya itu ya nah, jadi ini ya kesemuanya satu rangkaian kehidupan kita dari tengah malam sampai waktu isyraq ya tengah malam kita bangun kita sholat sunat ke waktu subuh kita berjamaah ya. Kemudian kita berzikir sampai waktu isyraq ya dan habis subuh itu ya ada malaikat yang selalu berdoa ya selalu berdoa ya Allahumma ati munfikan halafa Allahumma ati mumsikan halaka ya malaikat doa selalu ya di mana kita disunatkan untuk bersedekah setiap habis subuh ya setiap habis subuh sedekah ya berapa aja kita ya setiap subuh ke masjid ya berapa aja ya apa 2.000 atau 5.000 tiap hari tiap habis subuh karena habis subuh itu ada malaikat yang doain Allahumma anfin halafah Allahumma timunfikan halafah ya Allah berikanlah keberkahan berikanlah berlipat ganda kepada orang yang bersedekah malaikat doa malaikat ya tiap hari di subuh tuh malaikat selalu berdoa gitu makanya kita bersedekah tiap hari ya apa 5.000 atau 2.000 ke masjid ya kalau nggak sempet bikin aja kotak di rumah celengan tiap habis subuh masukin 2.000 isu cara di Jumat bawa ada ke masjid kalau 2.000 sehari seminggu berapa 14.000 nah, Jumat bawa ada 15.000 gede enggak kalau hari Jumat bawa 15.000 gede kadang-kadang kita bawa bapak nih kalau hari Jumat sama istrinya bilang mah mau sholat Jumat nih mana rician rician itu aja ya iya itu makanya kita di rumah celengan ya 15.000 bawa ke masjid kan cukup gede kalau 15.000 gitu ya jangan 2.000 sholat Jumat 2.000 mau ke surga jadi ya tiap pagi itu pada dua malaikat ya, ada dua malaikat yang berdoa yang pertama mendoakan orang yang memberi infak pagi itu supaya lebih berkah ya Allah ganti dengan berlipat ganda ya, itu ya. Yang kedua malaikat itu berdoa juga tapi buat orang-orang yang pelit ya Allahumma ati mumsikan
kholab halaka. Ya Allah, ya berikanlah kehancuran bagi yang bakhil, yang pelit. Ya, maka kita kita bersedekah di waktu pagi itu kita memberi makan, ya kita bersedekah untuk ke masjid, ya di mana kita hendaklah mengisikan harta kita, ya untuk memberi makan orang-orang yang susah, ya. Nah ini jadi 3, ya ini akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah, di mana saat itu tidak ada lindungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dapat lindungan, ya. Nah, jadi kita laksanakanlah ya, berwudu dengan baik, jangan terburu-buru, ya, dengan sempurna wudunya. Ya, jangan asal-asalan wudu. Ya, wudu dengan sempurna, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Ya, karena kalau rukunnya kita lakukan tidak sempurna, maka wudu kita juga enggak sempurna. Membasuh mukanya enggak rata, dia asal usap-usap doang. Ya, enggak sampai sini. Ya, wudu dari sini sampai sini. Usap, ya gitu. Nih ini juga enggak, ya. Yang sempurna, ya. Kalau wudhu sempurna maka sholatnya pun bisa sempurna. Kalau wudhunya enggak sempurna, sholatnya juga enggak sempurna, enggak sah. Jadi ya kita berwudhu dengan sempurna, ya agar sholat kita juga mendapatkan sholat yang sempurna, ya. Nah inilah ya 3, ya kita berwudu dari rumah, ya di tengah malam kita berwudu, kita lakukan sholat sunat, ya sholat tahajud, sholat taubat, ya ada sholat hajat, ya ada sholat witir, itu ya kita kerjakan, ya begitu subuh berangkat ke masjid lah, ya al-masyi ilal masjidi masajidi fi zulam, berangkat ke masjid. Ya setiap langkah kita, ya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setiap kaki kita diampuni dosa kita, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sampai di masjid, ya kita ketemu teman bersalaman, ya dosa-dosa kita diampuni, ya masuk ke masjid baca doa apa niatnya, ya niat kita untuk tikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid madumtu fi sunnatan ila ta'ala. Aku niat itikaf di ini masjid. Enggak bahasa Indonesia dalam hati dah. Kalau bahasa Arabnya enggak bisa. Ya, kan sudah ada tulisan tuh. Ya, nawaitul itikaf fi hadzal masjid madumtu fi sunnatan ila ta'ala. Aku niat itikaf di ini masjid selama di dalamnya, selama berada dalamnya. Kita niat begitu, kita duduk di masjid, malaikat mendoakan kita. Ya, kalau kita enggak niat itikaf, enggak ada duduknya, ya nilainya kurang. Ya, baca ini hati kita di depan pintu, saya niat itikaf karena Allah Taala. Masuk kaki kanan duluan, gitu ya. Lanjutkan dengan doa Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah akan beri turun rahmat, ya. Itu ya, jadi kita pakai ya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya makanya bulan Maulid ini kita tingkatkan ya ibadah kita, ya kita ke masjid dengan sudah berwudu, masuk ke masjid berdoa, ya keluar masjid berdoa lagi, itu kita tingkatkan ya sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Jangan bulan Maulid udah sebulan gitu-gitu aja ke masjid, ya enggak, ya di rumah juga jalan jarang itu ya, enggak bangun malam. Kita ya di bulan Rabiul Awal akhir ini kita tingkatin dah bangun malam kita tingkatin ya.
Ya, sholat sunat kita ditingkatin ya. Ya, itu namanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kan namanya katakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku nanti di surga. Ya, itu kata Rasul. Siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnah di sini artinya melaksanakan sunnah Rasul. Ya, bangun malam sunnah Rasul, kita ya masuk masjid berdoa itu sunnah Rasul. Ya, kita pakai baju tangan kanan duluan itu sunnah Rasul. Ya, pakai sendal kanan duluan itu sunnah Rasul. Kemarin udah pakai belum sendal kanan duluan, bukanya kiri. Itu sunnah Rasul, hidupkan. Ya, laksanakan sunnah Rasul. Jangan kita tinggalkan ya. Nah, jadi kita berjalan ke masjid ya dengan berjamaah dengan melaksanakan sunnah Rasul ya. Yang ketiga, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kita banyak-banyak berinfak, bersedekah. Ya, dengan bersedekah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan mendapatkan ya ganjaran yang sangat besar. Ya. Orang yang menginfakkan artinya fisabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila wa bi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu butir tanaman akan tumbuh 7 tangkai, 7 cabang, setiap cabang ada 100 buahnya. Jadi satu dibalas dengan 700 ya, 700 ya, itu besar. Maka jangan sampai kita ya meninggalkannya, jangan sampai ya kita lupa atau tidak malas, tidak mau menginfakkan harta kita. Berinfaklah setiap hari ya, berinfak setiap hari walaupun hanya sedikit. Yang penting adalah di hati kita ada rasa dermawan. Di hati, ya, di hati ada suka bersedekah, ya, gitu ya. Jadi ya, dengan hati yang dermawan itulah yang nanti akan mendapat naungan ya daripada ya naungan Allah SWT di yaumil qiyamah. Ya, yaumil qiyamah ya. Nah, inilah ya hadirin sekalian ya, di mana 3 hal yang harus kita lakukan agar supaya nanti di yaumil qiyamah waktu tidak ada naungan ya, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Besok kita lanjutkan al-hadiyah asyarah yang ke-11 ya, 11. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli awfaruha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha
ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تغني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواهم بها سبحانك اللهم اتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.